Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua si Alip gitu cuy. Nah, jadi gimana kalian kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja kan cuy. Dan juga selalu gue doain ya buat kalian dan keluarga supaya sehat-sehat terus, dilancarkan rezekinya, dan juga dipanjangkan umurnya cuy. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini gua lagi nggak bikin video modifikasi atau ngelanjutin proyekannya si Momo dulu ya cuy ya. Karena di video kali ini gua mau ngebahas tentang seputar gegernya rangka motor Honda SF ini itu gampang banget patah dan gampang banget berkarat gitu cuy. Karena motor gue itu juga salah satu keluaran dari pabrikan Honda ya cuy ya. Dan kejadian ini itu udah banyak banget gitu cuy yang menimpa orang-orang di luar sana gitu cuy. Apalagi beredar di TikTok, di Facebook ataupun di sosial media lain gitu cuy. Yang share tentang rangka Honda SF ini yang patah, yang berkarat gitu cuy. Karena ini bahaya banget sih cuy kalau misalkan kita lagi berkendara dan rangka motornya itu patah, itu bahaya banget sih, udah bisa terjadi kecelakaan juga gitu kan cuy. Nah, tapi buat temen-temen jangan khawatir juga, karena di video ini gua akan ngebahas tentang AHM tanggapi kejadian rangka Honda yang patah dan berkarat ini cuy. Khususnya dengan rangka SF ini ya cuy ya. Karena ya biang keroknya ini katanya rangka SF ini cuy. Dan yang gue lihat di video-video yang beredar gitu cuy, rangka SF ini tipis banget dan juga mudah berkarat padahal motornya masih baru cuy. Maksudnya tuh masih belum lama atau masih tahun-tahun muda gitu untuk motornya. Dan ini juga belum ada setahun aja udah pada kropos gitu cuy. Udah pada patah kayak di video-video yang beredar gitu cuy. Nah, kira-kira apa sih penyebab AHM bikin rangka sampai bisa patah, sampai bisa keropos kayak gini cuy? Dan juga gua akan ngebahas kenapa bisa sampai kayak gini cuy. Dan juga solusinya apa nih? Dan bahkan kalau garansinya masih ada, itu juga masih bisa diklaim gitu cuy. Nah, jadi kita bahas nih cuy. AHM tanggapi kejadian rangka SF-nya yang patah kayak gini cuy. Jadi kita bahas total semuanya di video ini. Oke, jadi kita opening dulu ya cuy ya. Oke cuy, terima kasih karena sudah klik video ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Karena dengan subscribe, kalian baru saja support channel ini agar lebih berkembang. Nah, jadi nih cuy, sekarang itu lagi banyak banget yang geger tentang rangka motor Honda SF itu patah cuy. Yang beredar di TikTok, di Facebook, di Instagram, dan di sosial media lainnya. Yang kebanyakan orang-orang pada share tentang rangka motor Honda yang patah, yang berkarat kayak di video-video tersebut itu cuy. Dan emang kebanyakan dari video-video yang gue lihat nih cuy, kayak emang kayak kerupuk gitu. Maksudnya tuh karatan gitu, kayak gampang banget patah gitu cuy. Jadi itu bahaya banget sih cuy kalau misalkan kalian lagi pakai motor yang kayak gitu. Wah, itu udah parah banget dan udah bahaya banget sih cuy. Harus hati-hati banget sih gitu kan. Ya kalau kalian yang punya motor keluaran Honda kayak gua nih yang rangkanya SF, harap kalian cek cuy untuk rangkanya itu. Soalnya ini bahaya banget cuy kalau nggak dicek. Soalnya juga kita kan ngelihat nih kalau memang ada karat-karat gitu, kita bisa langsung tindakan gitu cuy. Dengan dibalurin oli atau cairan anti karat di rangkanya atau sekalian didempul dan dicat ulang lagi untuk rangkanya itu cuy. Nah, sekarang kita ngebahas dulu nih, kira-kira AHM seperti apa menanggapi kejadian tersebut cuy. Nah, jadi AHM tanggapi kejadian rangka Honda Beat patah dan berkarat nih cuy. Ada sejumlah video yang viral di sosial media yang memperlihatkan sepeda motor Honda Beat yang diduga patah rangkanya. Nah, di video tersebut ada satu motor Honda Beat berwarna merah putih diduga patah rangkanya. Nah, bagian tengah motornya itu jatuh sampai menyentuh aspal. Aduh, nih mana warnanya sama lagi sama kayak Momo sebelum dimodif. Nah, dalam video yang diunggah akun Instagram Info Depok nih cuy, pengendara motor Beat itu sedang berboncengan nih cuy sama emaknya. Dan pemilik motor Beat itu pun juga nggak tahu kenapa situasi tersebut bisa terjadi nih cuy. Nah, pembicaraan di dalam video tersebut katanya gini, ada yang nanya nih, wah patah nih. Iya om, patah dibelokan.
kata pengendara motor Beat dalam kutipan video tersebut kayak gitulah. Pokoknya intinya rangka depan motornya patah gitu cuy. Nah jadi banyaklah gitu buat kalian juga bisa lihat-lihat di sosial media kalian, kayak di Facebook, di TikTok, di Instagram, dan sosial media lain gitu cuy. Banyak yang share tentang kondisi motor Honda yang rangkanya patah gitu cuy. Nah kenapa bisa sampai kayak gini? Dikarenakan sasis atau rangka e-shaft itu yang disinyalin jadi penyebab banyaknya motor Honda yang mengalami rangkanya patah cuy. Ya contohnya itu kayak motor-motor Honda sekarang aja gitu cuy. Kayak Honda Genio, Honda Scoopy, Honda Beat, dan bahkan Honda Vario itu juga menggunakan rangka e-shaft cuy. Nah jadi harap dicek ya cuy buat kalian yang punya motor Honda tersebut. Semoga sih nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebihnya kayak gitulah cuy. Nah jadi gini cuy, karena banyak banget video-video yang beredar di sosial media yang memposting video rangka e-shaftnya patah cuy. Jadi juga banyak banget orang-orang yang ngecek rangka kendaraan pribadinya cuy. Contohnya ada salah satu orang yang mengecek Beat Deluxe. Untuk rangkanya itu ternyata tipis banget cuy. Dan diukur untuk ketebalan rangkanya hanya 2 cm aja gitu cuy untuk ketebalan rangkanya. Nah jadi kadang kalau habis tabrakan ya amit-amit sih ya. Kalau habis tabrakan itu jadi susah cuy buat dipres atau diperbaikin gitu cuy untuk rangkanya. Nah jadi tanggapan AHM kayak gini. Menanggapi kejadian ini, Direktur PT Astra Honda Motor atau AHM ini cuy ya, Bapak Octavianus Dwi Putro, kejadian rangka patah dan berkarat bisa disebabkan oleh banyak hal. Jadi tergantung case-nya sebenarnya. Kita banyak sekali menangani kalau case-nya kesalahan pabrikan. Ya kita akan ganti, ujarnya seperti itu cuy. Jadi AHM akan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya juga perlu ada investigasi lebih lanjut gitu cuy. Kita akan tangani ini jadi tergantung kasusnya cuy. Ada yang dikarenakan pemakaian, ada yang kena air laut. Nah itu biasanya orang-orang yang tinggal di daerah laut gitu cuy, kayak sering kena air laut gitu cuy. Itu juga banyak case-nya cuy, makanya gue juga nggak bisa ngomong case-nya baiknya kayak gitu, ya kurang lebihnya kayak gitulah, ujarnya seperti itulah ya. Pak Okta juga mengatakan pabrikan telah memiliki aturan terkait garansi nih cuy. Nah jadi teman-teman jadi nggak usah khawatir karena masih ada garansi. Jadi konsumen bisa mengklaim persoalan ke bengkel resmi AHAS untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dari situs resmi Astra Motor. Nah untuk garansinya ini juga terbagi jadi 3 jenis cuy. Dan di sini gua mau ngejelasin apa aja garansi yang bisa diklaim di bengkel Honda. Nah, yang pertama itu ada garansi mesin selama 3 tahun atau 30.000 km tergantung mana yang lebih unggul. Maksudnya itu lebih dulu dicapai, jadi 3 tahun itu untuk garansi mesin atau per 30.000 km cuy. Nah, yang kedua itu ada garansi rangka dan kelistrikan. Hanya 1 tahun aja cuy untuk per 10.000 km tergantung mana yang lebih dulu dicapai. Jadi untuk rangka ini masih ada garansi selama 1 tahun atau per 10.000 km tergantung mana dulu cuy yang lebih dulu dicapai. Jadi buat teman-teman kalau masih motor kalian belum ada setahun berarti masih ada garansinya. Dan langsung aja mampir ke AHM aja ya atau AHAS juga boleh lah ya. Nah, jadi yang ketiga ini ada garansi komponen PGM-FI atau injeksinya sih cuy. Ini tuh selama 5 tahun atau 50.000 km tergantung mana dulu yang lebih dicapai. Itu pokoknya untuk PGM-FI-nya atau injeksinya cuy. Nah, selain itu, garansi hanya berlaku untuk penggantian atau perbaikan suku cadang yang rusak akibat kesalahan proses produksi, kesalahan bahan atau material produk, hingga kesalahan konstruksi itu yang akan diganti, hujannya seperti itu cuy. Nah, jadi kadangkala tuh kalau untuk korosi ya, untuk teman-teman yang tinggal di daerah pantai, jadi lebih sering terjadi korosi karena air laut ya, kalian tahu sendiri lah ya. Air asin itu mudah banget membuat terjadi korosi, khususnya untuk rangka sih cuy. Nah jadi itu dia, untuk garansi juga tergantung by case-nya juga nih cuy. Dia masih masuk dalam kriteria dan masa garansi yang mana, masih garansi atau enggak juga. Jadi ujarnya kayak gitu lah cuy. Nah jadi buat teman-teman kalau masih ada umur 1 tahun dalam garansi rangka e-shaft-nya ini ya, jadi langsung bisa mampir ke AHAS-nya dan komplain. Bang, ini kok udah karatan bang?
Gue minta garansi dong bang. Ya kurang lebihnya begitulah ya. Nah, di sini juga gue mau ngebahas dan kasih solusi. Kira-kira tuh harus seperti apa? Karena kita juga harus ada perawatan di sini. Kalau untuk di rangkanya itu biar nggak keropos dan juga nggak ada yang menyebabkan rangka itu bisa patah, cuy. Nah, teman-teman juga harus tahu juga nih gitu kan motor-motor Honda apa aja yang menggunakan rangka ESHAF. Jadi teman-teman yang punya rangka ini ya alangkah baiknya dicek ulang sendirilah daripada keropos dan nggak tahu kita pakai, kita kendarain, tiba-tiba patah gitu kan. Itu bisa membahayakan, bisa jadi kecelakaan juga cuy. Ya pokoknya buat kalian hati-hatilah. Nah, motor-motor apa aja sih yang menggunakan rangka ESHAF ini cuy? Nah, yang pertama ada Genio. Nah, motor Honda Genio ini diluncurkan oleh Honda pada tahun 2019 sampai 2023 sekarang ini cuy. Nah, Honda Genio ini juga menggunakan rangka ESHAF cuy. Jadi hati-hati buat kalian yang punya Honda Genio. Nah, yang kedua itu ada Honda Beat Deluxe atau Honda Beat yang terbaru. Nah, untuk Honda Beat Deluxe ini diluncurkan oleh Honda pada tahun 2020 sampai 2023 sekarang ini cuy. Nah, jadi dicek-cek aja cuy buat kalian yang punya Honda Beat Deluxe, ya dicek-cek untuk rangkanya ini cuy gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada Honda Scoopy juga cuy, yang terbaru ya. Itu menggunakan rangkanya rangka ESHAF juga cuy. Jadi teman-teman harus waspada dan diperhatiin juga untuk rangkanya ya cuy ya. Serta yang terakhir ini juga ada Honda Vario 160 yang paling kencang, yang paling keren. Nah, buat Honda Vario 160 ini juga harus dicek-cek cuy untuk kerangkanya karena juga ada beberapa ya, bukan cuma Honda Beat, Honda Scoopy, dan Honda Genio juga ada yang di-share di sosial media ya cuy. Di TikTok, di Facebook gitu kan. Bahwa Vario 160 pun juga ada, Vario 125 juga ada, Vario 150 ada juga cuy yang mengalami rangkanya patah. Nah, buat teman-teman alangkah baiknya dicek ulang aja cuy untuk motornya. Jadi, untuk motor Matic Honda hanya Honda ADV 160 dan PCX 160 yang belum menggunakan rangka ESHAF ini cuy. Jadi, untuk ADV 160 dan PCX 160 masih menggunakan rangkaian versi lama cuy. Nah, jadi rangka ESHAF ini yang dituduh sebagai penyebab utama rangka motor Matic Honda sekarang udah mulai keropos dan bengkok dan juga patah cuy. Kurang lebihnya ya kayak gitu lah cuy ya. Nah, kalau kalian punya motor Matic yang gue sebutin tadi itu langsung dicek-cek aja cuy motornya, ya terutama di bagian rangka. Nah, gue juga mau ngasih tahu penyebab kenapa rangka motor menjadi karat dan keropos gitu cuy. Nah, yang pertama itu karena kalian tinggal di dekat laut, di daerah laut gitu ya cuy. Nah, tapi nih cuy, ada tapinya. Seharusnya pabrikan juga udah antisipasi dan melakukan langkah pencegahan nih cuy. Karena kan juga barangnya ini kan dijual ke masyarakat se-Indonesia ya. Nah, kalau misalnya yang membeli motornya ini rumahnya dekat sama laut, nah saat produksi untuk rangkanya disemprot oleh cairan anti karat gitu cuy pada seluruh rangkanya ya. Kurang lebihnya kayak gitulah cuy. Nah, pertanyaan gua, kalau di rangka ESHAF-nya ini dilapisi anti karat atau enggak nih ya? Ya gue juga nggak tahu sih, ya buat teman-teman juga komen aja di bawah gitu kan. Kalau menurut gue sih seharusnya untuk sekelas Honda sih ya udah dilapisin dengan cairan anti karat, tapi ya nggak tahu juga sih. Karena sampai banyak juga kendala-kendala di sosial media yang rangkanya itu pada karat dan patah gitu cuy. Karena memang rangka yang nggak dilapisin gitu cuy sama anti karat kan itu juga lebih rawan buat keropos, buat patah gitu kan cuy. Nah, yang kedua, selain itu rangka yang karat dan keropos itu juga bisa disebabkan oleh adanya air yang terperangkap di dalam rangka itu cuy. Makanya karena kalau kalian cuci motor gitu harus hati-hati gitu kan, harus dilap atau kalau kalian punya kompresor itu disemprot sampai banget kering gitu cuy. Lanjut, yang ketiga, juga ada faktor ketebalan besi yang digunakan. Untuk rangka juga berpengaruh nih cuy pada kekuatannya. Kalau semisalnya menggunakan besi yang tipis itu juga berpengaruh sama kekuatannya. Jadi juga lebih mudah keropos, jadi lebih mudah berkaratan gitu kan. Tapi juga balik lagi cuy, nggak semua besi tipis itu jelek ya cuy.
Ada juga besi tipis di rangka yang kuat dan tahan dari karat juga cuy. Nah, jadi itu dia penyebab kemunculan karat dan keropos pada rangka motor. Jadi memang banyak banget ya cuy, hal yang bisa disebabkan rangka jadi lebih keropos gitu kan. Gue juga mau ngasih tahu solusinya cuy. Nah, jadi untuk solusinya menurut gue pribadi ya, kalau teman-teman yang motornya gue sebutin tadi, solusinya itu motor Matic Honda kalian dijual aja lalu diganti ke Yamaha Aerox. Nah, jadi untuk solusinya itu, motor kalian dibongkar aja lalu dilapisin cairan anti karat cuy. Entah dikasih oli atau cairan anti karat gitu kan. Kalau misalkan kalian ada uang lebih gitu kan, kalian cat ulang lagi aja gitu cuy. Ya pokoknya dibersihin aja ya. Kalau misalkan kalian nggak ada uang, ya perawatan berkala rangka sih cuy gitu kan. Itu pokoknya dibongkar aja semuanya cuy, body-bodinya. Ya 6 bulan sampai dengan 1 tahun sekali aja cuy kalian cuci untuk rangkanya. Setelah kalian cuci rangkanya, kalian lap menggunakan lap kering dan pastikan kering. Atau kalau kalian punya kompresor, kalian semprot-semprot aja setelah dicuci dan dilap kering gitu cuy. Ya semoga AHM kedepannya bisa introspeksi juga sih cuy, supaya nggak membuat rangka S-shaft ini jadi gampang banget karat dan patah gitu cuy. Ya karena juga sebelum pembuatan rangka S-shaft ini, sebelum dijual ke pasaran, udah diriset juga gitu cuy. Honda pun juga pastinya udah meriset pemakaian selama 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Karena kejadian keropos karat dan patah ini bukan cuma 1-2 motor aja, tapi banyak banget cuy. Soalnya gitu kan. Tapi juga sebenarnya gini cuy, bukan hanya di Matic Honda aja yang rangkanya atau sasisnya keropos dan patah. Untuk kasus yang udah-udah juga ada cuy dari keluaran Yamaha Vision, bahkan sekelas Ducati pun juga pernah ada sasis atau rangkanya patah cuy. Jadi bukan hanya di motor keluaran Honda aja cuy. Nah kebetulan yang lagi viral dan rame di TikTok, di Facebook, dan di sosial media lainnya itu memang lagi di Matic Honda gitu cuy. Jadi sebenarnya permasalahannya itu balik lagi ke diri kita sendiri ya cuy ya. Gimana cara kita menggunakan dan merawatnya juga cuy. Oke, jadi mungkin sekian atau segitu aja ya cuy dari gua, dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin gua ngoceh-ngoceh tentang permasalahan lagi ini cuy gitu kan. Dan jangan lupa di like, di komen, share, dan juga di subscribe pastinya cuy. Dan untuk kalian dan keluarga selalu gue doain agar sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Gue pamit undur diri ya kan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.